Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Novita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran PPKN. Materinya mengenai pengamalan Pancasila di tempat wisata. Nah, materi ini ada pada tema 5, subtema 4. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, silakan anak-anak siapkan alat tulis dan buku pulpen 2C serta buku tulisnya. Kemudian, kalau sudah siap, yuk sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, siapa yang masih ingat dengan bunyi sila keempat Pancasila? Ya, betul. Bunyi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sekarang kita akan membahas pengamalan Pancasila sila keempat di tempat wisata. Anak-anak, sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Sebelum berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yang dapat kita diskusikan adalah tempat yang ingin kita kunjungi bersama keluarga. Yang kedua adalah transportasi apa yang akan kita gunakan untuk pergi berwisata. Yang ketiga, makanan yang akan dibawa. Dan yang terakhir, perlengkapan yang perlu dipersiapkan untuk berwisata. Nah, anak-anak, sebelum kita pergi berwisata, biasanya kita akan mendiskusikan beberapa hal seperti yang ada di layar bersama dengan keluarga. Anak-anak dapat menyampaikan pendapat anak-anak kepada ayah dan bunda ketika berdiskusi. Kita harus menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun. Jika ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Selanjutnya, ada sikap yang harus kita hindari saat bermusyawarah. Anak-anak, sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, di bawah ini akan Ibu munculkan beberapa sikap yang harus kita hindari saat melakukan musyawarah. Yang pertama adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh tidak mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Nah, anak-anak, pada layar anak-anak itu adalah beberapa poin sikap yang harus kita hindari saat bermusyawarah. Selanjutnya adalah sila kelima Pancasila. Bunyi dari sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dari pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata? Ada satu contoh dari pengamalan sila kelima di tempat wisata, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya, mengantri saat berada di taman hiburan. Nah, anak-anak, selanjutnya akan Ibu tampilkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut akan sangat berkaitan dengan contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Yaitu
Nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila tersebut adalah yang pertama, suka bekerja keras, yang kedua, hidup secara hemat, yang ketiga, menghargai orang lain, yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, berkaitan dengan contoh pengamalan sila kelima di tempat wisata dan nilai-nilai yang terdapat dalam sila kelima adalah menghargai orang lain dan mengembangkan sikap adil. Ketika kita mengantri dengan baik, tidak menyela, berarti kita telah menghargai orang lain yang terlebih dahulu mengantri daripada kita. Anak-anak, kita sebagai makhluk sosial harus dapat mengamalkan sila-sila dalam Pancasila dengan baik. Sila-sila tersebut sangat berkaitan baik itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di taman wisata. Karena setiap nilai yang terkandung dimanapun tempat kita berada akan selalu sama. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah paham dengan materi hari ini, kita lanjutkan ke tugas. Tugasnya adalah pada buku Bu Pena 2C, yang pertama ayo berlatih halaman 85, nomor 1 sampai nomor 3. Yang kedua ayo berlatih halaman 87, nomor 1 dan 2. Jika ada yang anak-anak kurang pahami mengenai pertanyaannya, silakan anak-anak bertanya kepada ibu gurunya masing-masing. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harapkan anak-anak dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak kerjakan tugas hari ini dengan baik, dengan ikhlas. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak terima dengan baik dan mendapatkan keberkahan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.